Menurut Wikipedia, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Secara de jure, unsur terbentuknya suatu negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan secara de facto adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Berbicara mengenai suatu negara, tentu tak luput dari orang pemimpin atau kepala negara tersebut. Dari berbagai macam negara di dunia, ternyata banyak negara yang tidak membatasi masa kerja pemimpinnya, sehingga kepala negara itu berkuasa hingga puluhan tahun lamanya. Bahkan di Indonesia sendiri pernah mengalami hal tersebut, puluhan tahun dipimpin oleh presiden yang sama. Kali ini CPT Media akan membagikan informasi tentang 10 pemimpin negara paling lama berkuasa di dunia. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Fidel Castro berkuasa selama 52 tahun di Kuba. Fidel Castro adalah pemimpin Kuba. Ia memegang beberapa posisi kepemimpinan termasuk Presiden Kuba, Perdana Menteri, dan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba. Castro adalah kepala negara non-kerajaan terlama yang menjabat sebagai Presiden Kuba dan merupakan pemimpin negara paling lama di dunia. Fidel Castro menjadi pemimpin di Kuba pada tahun 1959 setelah memimpin perang gerilya yang sukses melengsarkan Fulgencio Batista saat itu dan menjadi Perdana Menteri. Castro kemudian menjadi Presiden Kuba pada tanggal 2 Desember 1976 dan menjabat sebagai kepala negara sampai 19 April 2011. Yang kedua adalah Kim Il-sung yang berkuasa 45 tahun di Korea Utara. Kim Il-sung adalah pendiri dan pemimpin Korea Utara yang merupakan kepala negara dengan jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut. Kim juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi negara itu selama lebih dari 45 tahun. Kim secara resmi disebut sebagai pemimpin besar menurut konstitusi Korea Utara. Ia adalah presiden abadi negara tersebut. Hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur di Korea Utara dan masih diperingati hingga sekarang. Yang selanjutnya adalah Chiang Kai-shek yang berkuasa 45 tahun di Tiongkok dan Taiwan. Chiang Kai-shek adalah pemimpin militer dan politik nasionalis terkemuka di China yang menjabat sebagai kepala Republik China. Chiang Kai-shek adalah kepala negara terlama di China yang memerintah negara itu selama lebih dari 45 tahun. Di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menghabiskan 22 tahun kepemimpinannya di China daratan dan 25 tahun sebagai penguasa Taiwan. Setelah upaya negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1946 mengalami kegagalan, terjadilah perang saudara antara Partai Komunis dan Nasionalis. Pada tahun 1949, kelompok komunis mengalahkan kelompok nasionalis, sehingga memaksa pemerintah Chiang mundur ke Taiwan.
di mana ia memerintah sebagai Presiden Taiwan hingga kematiannya pada tanggal 5 April 1975 di Taipei, dan dikenal sebagai Bapak Bangsa Taiwan. Menduduki posisi keempat adalah Muammar Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun di Libya. Muammar Gaddafi memimpin Libya selama lebih dari 42 tahun. Gaddafi mulai berkuasa di Libya sejak 1969 hingga 2011 setelah ia berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta militer dari pemerintah Raja Idris. Kekuasaan yang lebih dari 42 tahun ini telah menempatkan menjadi penguasa terlama sebagai pemimpin non-kerajaan keempat sejak tahun 1900 dan terlama sebagai pemimpin penguasa Arab. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai King of the King. Namun, pemimpin yang dijuluki dengan tangan besi ini berakhir pada 20 Oktober 2011 setelah digulingkan dan dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Menduduki posisi kelima adalah Teodoro Obiang Nguema Mbasaku yang berkuasa selama 42 tahun di Guinea Khatulistiwa. Mungkin agak asing mendengar negara Guinea Khatulistiwa karena negara ini terletak di pantai barat Afrika Tengah dengan luas 28.000 km persegi dan beribu kota di Malabo. Dulunya merupakan koloni Guinea Spanyol, dan jangan heran kalau sebenarnya Guinea Khatulistiwa merupakan produsen minyak terbesar ketiga di Afrika Sub-Sahara. Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasaku lahir 5 Juli 1942 di kota Asoasen yang merupakan salah satu kota di Guinea Khatulistiwa. Merupakan seorang politikus Guinea Khatulistiwa yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1979 hingga sekarang. Terhitung, Teodoro Obiang Nguema Mbasaku memimpin Guinea Khatulistiwa kurang lebih 42 tahun. Walaupun Guinea Khatulistiwa adalah salah satu produsen minyak terbesar di benua itu, tetapi peringkat mereka sangat buruk dalam indeks pembangunan manusia. Yang keenam ada Omar Bongo yang berkuasa selama 42 tahun di Gabon. Gabon merupakan negara tetangga Guinea Khatulistiwa, adalah sebuah negara di Afrika bagian barat yang mempunyai hari kemerdekaan yang sama dengan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Gabon memiliki kekayaan mineral cukup banyak, sedangkan jumlah penduduknya relatif kecil. Karena kandungan buminya, Gabon dikenal sebagai salah satu negara kaya di Afrika. Presiden Omar Bongo lahir di kota Lewai yang kini menjadi Bongovail pada tanggal 30 Desember 1935. Beliau memerintah Gabon sejak 1967 hingga kematiannya pada tahun 2009 di Barcelona, Spanyol karena mengalami gagal jantung. Terhitung, Omar Bongo memerintah Gabon lebih dari 42 tahun. Yang ketujuh ada Enver Hoxha yang berkuasa selama 40 tahun di Albania.
Enver Hoxha lahir 16 Oktober 1908 di kota Aygiri yang sekarang menjadi Giroklaster. Dikenal sebagai Albanian diktator karena di masa pemerintahannya Hoxha melarang beragama. Di dalam pemerintahan beliau memerintahkan membangun ribuan lubang perlindungan beton atau bunker di seluruh Albania, hingga sekarang masih dilihat dan dijadikan sebagai pariwisata. Melakukan proyek-proyek pembangunan publik eksentrik, banyak melakukan pembunuhan di luar hukum terutama pada kaum pemuka agama, dan juga memutuskan hubungan internasional. Diperkirakan, lebih dari 200.000 orang dipenjara selama pemerintahan Hoxha, di negara dengan populasi saat ini sekitar 3 juta jiwa. Enver Hoxha memerintah Albania lebih dari 40 tahun, mulai tahun 1944 sampai dengan 1985. Menempati posisi ke-8 adalah Muhammad Abdel Aziz yang berkuasa selama 40 tahun di Republik Arab Sahrawi. Republik Arab Sahrawi atau juga dikenal sebagai Negara Sahara Barat, wilayahnya berada di barat gurun Sahara Afrika. Negara ini didirikan oleh kelompok bersenjata Polisario, mewarisi etnis Sahrawi yang menolak jadi warga Maroko. Sejak 30 Agustus 1976 sampai 2016, Republik Sahrawi tidak pernah berganti presiden. Nama sang presiden abadi itu adalah Muhammad Abdel Aziz yang menguasai Polisario sejak awal didirikan sampai dirinya lengser sebagai presiden pada tahun 2016. Di posisi ke-9 ada Paul Biya yang berkuasa selama 39 tahun di Kamerun. Paul Biya merupakan presiden Kamerun yang dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1933 di desa kecil Kamerun Selatan. Biya lahir di lingkungan keluarga miskin. Namun, dari lingkungan miskin itulah karirnya sebagai presiden bermula. Karir politik Biya dimulai saat dirinya berhasil memimpin sebuah partai yang dipimpinnya, yaitu Cameroon National Union atau CNU. Singkat cerita, karena karir politiknya yang terus melonjak, maka mampu menjadikannya Perdana Menteri saat telah terbentuknya sebuah negara kesatuan Kamerun pada tahun 1975. Biya menjadi kepala negara setelah pendahulunya Ahmadou Ahidjo mengundurkan diri pada 6 November 1982, sehingga secara otomatis Biya menggantikan posisi sebagai presiden sampai sekarang. Yang terakhir adalah José Eduardo dos Santos yang berkuasa selama 39 tahun di Angola. José Eduardo dos Santos lahir di Luanda pada tanggal 28 Agustus 1942, merupakan presiden dari negara Angola. Dia menjabat sebagai presiden sejak tahun 1979 hingga 2017. Artinya, Dos Santos telah berkuasa sekitar 39 tahun. Beliau ialah pendiri Partai Pembebasan Angola atau MPLA, yaitu sebuah partai yang berkuasa di Angola sejak mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1975 yang aktif menentang rezim penjajahan Portugis.
Dia merupakan presiden kedua Angola setelah rekannya di MPLA, Agostinho Neto, meninggal pada tahun 1979. Lalu, bagaimana dengan Presiden Soeharto? Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden atau presiden sementara Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak oleh MPRS. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, dia resmi diangkat sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama. Selain sebagai presiden, dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Lalu, ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada 21 Mei, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Sehingga, terhitung Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia kurang lebih selama 32 tahun. Nah, itulah 10 pemimpin negara paling lama berkuasa. Jika ada tambahan, silakan isi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.